Salam Radio. Bergerak, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua dan keluarga kita, serta orang-orang yang kita kasihi. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini saya Endah Zar dapat menemani para pendengar dan pemirsa sekalian di program kesayangan kita, program Tanya Sihat, edisi Kamis 30 September 2021 di radio kebanggaan kita semua, Salam Radio. Kebanggaan kita semua, Salam Radio di Bergerak Maju Bersama. Mohon maaf saya terdistraksi ya. Oke, baiklah. Pada malam hari ini saya ingin mengutarakan kebahagiaan karena akhir-akhir ini informasi terkait pandemi COVID-19 seringkali menenangkan gitu, lebih menenangkan di mana angka-angka penderita yang jumlahnya tidak terlalu tinggi, kemudian juga angka vaksinasi yang terus meningkat dan semoga ini menjadi hal-hal baik yang terus berlanjut menyertai kita sampai akhirnya kita bisa mengakhiri pandemi ini. Dan kemudian tak lupa juga saya mengingatkan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian bahwa jangan lupa meskipun sekarang situasinya sudah mulai lebih bisa lebih bisa tenang gitu ya dan lain sebagainya, tetap jaga protokol dan ingat yang 5M ya yang sering digencarkan oleh pemerintah kita. Oke, baik para pendengar dan pemirsa sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah terkait darah dan gangguan pada darah. Nah, akan tetapi karena gangguan darah itu sangat banyak, nah yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah darah dan gangguannya yang umum yang terjadi di masyarakat. Dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi yang setiap Kamis malam atau malam Jumat gitu ya menemani kita semua yakni Dr. Juvenius Martin. Selamat malam Dr. Juven. Selamat malam, Mbak Indah. Selalu tampak segar ya dok ya, meskipun udah seharian jaga rumah sakit gitu ya, tetapi tetap selalu tampak fresh dan memberikan informasi yang penting untuk kita semua. Terima kasih Dokter Juven. Sama-sama Mbak Indah, harus semangat. Oke, iya baik. Dokter Juven, sebelum kita melangkah pada diskusi selanjutnya, seperti biasa saya selalu semangat nih memberitahukan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, apalagi yang baru bergabung gitu ya, bahwa program Tanya Sihat ini dapat disaksikan secara live melalui YouTube Salam Radio Channel, di YouTube di Salam Radio Channel maksud saya. Kemudian bisa juga disaksikan secara live di Facebook atau bisa diperdengarkan melalui aplikasi Salam Radio yang bisa di-download di Play Store atau langsung di www.salamradio.com. Aduh, sampai kesel. Baik, nah kemudian juga saya mengingatkan kepada para pendengar dan pemirsa, kalau misalnya ada pertanyaan yang muncul di hati gitu ya saat mendengarkan paparan, jangan lupa untuk diketikkan di WhatsApp, layanan WhatsApp interaktif yang bisa teman-teman atau para pendengar pemirsa sekalian kirimkan di nomor sebentar contekannya mana nih? Di nomor 0812 8604 1960. Sekali lagi di 0812 8604 1960. Atau bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan secara live, itu bisa langsung diketikkan di kolom komentar atau di kolom chat. Oke, baik Dokter Juven, malam ini kita akan membahas tentang darah nih ya. Nah, mungkin
ada banyak sekali nanti gangguan yang akan kita bahas, tapi mungkin kita lebih akan mengerucut pada gangguan-gangguan yang muncul yang umum di masyarakat. Nah, tapi sebelum kita mengarah pada gangguan, mungkin lebih diperkenalkan dulu nih Dok terkait darah itu apa, bagaimana, dan fungsinya seperti apa gitu. Silahkan Dok. Oke, baik. Terima kasih Mbak Enda. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai gangguan pada darah ya, terutama gangguan-gangguan yang umum. Cuman sebelumnya kita kenalan dulu sama darah. Teman-teman mungkin nggak asing ya, udah tau lah darah gitu Iya, ya. bagian dari diri kita ya. Hampir di sini semua teman-teman juga mungkin pernah luka gitu ya. Kalau luka pernah lihat darah tuh seperti apa kayak gitu. Nah, tapi ternyata darah itu adalah bagian tubuh kita yang sangat penting. Gak ada darah kita pasti meninggal kayak gitu ya. Nah, sebenarnya tapi apa sih darah gitu? Nah, darah itu terbagi menjadi dua komponen. Kalau kita lihat darah kan sebenarnya cair gitu ya. Tapi ternyata darah itu isinya bukan cuma cairan. Karena di dalam cairan itu banyak yang berenang. Nah, yang berenang itu di dalam cairan itu namanya sel darah kayak gitu ya. Loh, tapi Dok, kalau saya berdarah saya nggak bisa lihat sel darahnya. Iya, itu karena kecil banget gitu ya. Sama kayak misalkan kita bikin kopi gitu ya, terus kita aduk gulanya nggak kelihatan tapi rasanya manis gitu ya, tetap ada gulanya gitu. Nah, sama di darah kita, walaupun kita lihatnya itu cairan, tapi di dalamnya itu banyak sekali komponen sel, namanya sel darah gitu ya. Nah, di dalam darah itu ada 3 jenis sel. Sel yang pertama itu namanya sel darah merah. Fungsi utama dari sel darah merah adalah membawa oksigen gitu ya. Jadi kalau kita hirup oksigen masuk ke paru-paru, nah dari paru-paru itu dia akan diantar ke dalam darah. Nah, tugas si sel darah merah ini tuh kayak apa ya, kayak ojek online gitu ya, atau kayak taksi. Dia membawa oksigennya ke daerah-daerah yang membutuhkan, kemudian dia akan melepas oksigennya, sehingga organ-organnya bisa mendapatkan oksigen. Contohnya, misalkan aku butuh oksigen di otak nih, misalnya lagi mikir nih gitu ya, lagi belajar, terus menggunakan kemampuan otak dengan tinggi gitu ya, butuh oksigen tinggi. Nah, darah akan mengantarkan oksigen itu. Sel darah merah fungsinya utamanya itu gitu ya. Yang kedua, fungsi dari sel darah yang kedua itu adalah untuk menjaga kita melawan infeksi. Nah, ini menjelang pandemi COVID ini sangat terkenal gitu ya, namanya sel darah putih gitu. Nama keren dari sel darah putih itu leukosit. Nah, fungsi utama dari leukosit ini atau sel darah putih ini adalah untuk menjadi tentara tubuh kita. Jadi dia melawan virus, melawan bakteri, melawan virus COVID juga dia fungsinya gitu ya. Dari kemarin-kemarin kita udah banyak kenalan sama sel darah putih, tapi ternyata ada jenis sel yang ketiga gitu ya, yang tentunya nggak boleh dilupakan juga. Sel yang ketiga ini namanya trombosit. Nah, kalau teman-teman pernah kena namanya demam berdarah, mungkin sudah pernah kenalan sama si trombosit ini. Nah, fungsi dari trombosit itu apa sih sebenarnya? Dia itu adalah lemnya darah istilahnya gitu. Jadi misalkan kita luka gitu ya, suatu saat luka itu kan berdarah awalnya, ngocor terus gitu ya keluarnya darah, tapi begitu kita tunggu dalam beberapa waktu, maka darah tersebut akan berhenti. Nah, kenapa sih bisa berhenti, Dok? Ya, mungkin satu karena kamu tekan lukanya supaya darahnya berhenti. Tapi yang kedua, di dalam darah kita tuh ada lemnya gitu. Nah, lemnya itu adalah si trombosit. Dia menghentikan perdarahan yang ada. Jadi ketika kita ngomong gangguan darah, itu bisa terjadi 4 gangguan gitu ya. Yang pertama di sel darah merah, yang kedua di sel darah putih, yang ketiga di trombosit, atau yang terakhir jangan lupa di airnya. Jangan-jangan kurang plasma gitu ya, kurang airnya. Nama airnya itu istilahnya plasma kayak gitu. Nah, jadi fungsi darah kita tentu jauh lebih banyak daripada itu. Tapi untuk apa ya? Untuk kita broadcast hari ini cukup ingat itu aja ya guys. Jadi kalau teman-teman ditanya gitu fungsi darah apa sih? Paling enggak udah tahu ada 3 fungsi darah. Oke, Mbak Endah. Oke, baik. Jadi barusan perkenalan sudah dilakukan gitu ya. Sudah dikenalkan maksudnya oleh Dokter Juven terhadap
4 mungkin ya, 4 komponen yang ada pada tubuh kita ya, nih sel darah merah, putih, sama keping darah dan juga airnya tadi ya, atau plasma darah tadi. Nah, kita juga sudah mengetahui nih, fungsi dari masing-masing ke-4 komponen tadi ini. Tapi kayaknya yang plasma belum ya, Dok, ya? Belum dibahas, apa sudah Oh, tadi? belum ya? Iya, Oh, iya. iya. Plasma tuh kayak cuman apa ya? Dia itu kayak airnya gitu ya, Mhm kayak mhm. kayak tadi aku bilang bikin kopi gitu ya. Dia kopinya, gulanya itu sel-sel darahnya. Mhm mhm. Eh, Sel darah itu nggak punya kaki gitu ya, jadi nggak bisa jalan. Buat dia Heeh. bisa kemana-mana, dia harus punya air. Nah, air itu Mhm. plasmanya. Di dalam Ah. plasma, selain ada air, ada apa lagi sih? Ada banyak protein di situ Mhm ya, mhm. sama ada elektrolit. Kalau teman-teman kurang elektrolit, bisa-bisa masalahnya di plasma gitu. Mhm mhm. Oke, sudah dijelaskan nih lengkap fungsi dari 4 komponen yang ada pada darah kita ya. Yang tadi, dari mulai apa namanya, sel darah merah, putih, trombosit atau keping darah, dan yang terakhir airnya atau plasma darah. Nah, Dok, dari kesemuanya itu, kita mau langsung ke gangguannya atau ada yang akan dijelaskan terlebih dahulu nih, Dok, terkait darah itu? Boleh kali ya kita langsung ke gangguannya aja, nggak masalah. Oke, boleh. Oke, jadi kalau kita ngomongin gangguan darah Mhm gitu ya, mhm. artinya kita merasa bahwa oke ini masalah utamanya letaknya di darah, bukan di Mhm organ mhm. lain gitu Mhm ya. mhm. Nah, ada nggak sih penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan masalah langsung di darah? Ada banyak gitu ya. Eh, yang paling sering menyerang masyarakat Indonesia terutama itu adalah anemia. Mhm. Oke, anemia itu adalah kurangnya sel darah merah. Mhm Nah, jadi anemia itu menyebabkan seseorang itu rasanya lemas, lelah, lunglai gitu ya, lesu, banyak L gitu ya, L mhm. semua depannya. Nah, eh, kenapa sih seseorang bisa sampai anemia gitu? Mhm. Nah, kita akan bahas. Jadi anemia itu penyebabnya ada banyak sekali gitu ya. Yang pertama itu ada defisiensi nutrisi, jadi makannya kurang benar nih. Dan ini merupakan penyebab anemia tersering, terutama di masyarakat Indonesia. Mhm. Gitu ya. Yang kedua, bisa aja gara-gara tubuhnya malas memproduksi sel darah merah. Ini bisa terjadi pada pasien dengan apa sih? Ini terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian ini juga bisa terjadi pada pasien dengan gangguan tulang gitu ya, gangguan sumsum tulang kita Mhm. bilangnya. Yang terakhir, anemia juga seringkali terjadi akibat proses infeksi kayak gitu ya. Jadi ada beberapa jenis infeksi yang bisa menyebabkan anemia, terutama jika infeksi ini terjadinya di organ lain. Nah, sekarang kita mulai dari paling awal dulu gitu ya. Anemia yang disebabkan karena defisiensi Kurang nutrisi. kurangnya nutrisi. Nah, nutrisi apa sih yang menyebabkan anemia? Yang kalau kurang menyebabkan anemia ya. Mhm. Jadi untuk membuat sel darah merah atau eritrosit itu kita membutuhkan 3 jenis zat gitu ya. Zat pertama itu namanya zat besi, zat kedua dan zat ketiga itu vitamin ya, vitamin B9 dan vitamin B12. Nah, kalau kita tidak cukup mengonsumsi makanan-makanan ini, maka tubuh kita tidak bisa memproduksi sel darah merah dengan cukup. Berapa banyak sih dok memang sel darah merah di dalam tubuh kita? Banyak banget gitu ya, lebih dari 300 juta sel. Darah kita di dalam tubuh kita orang dewasa itu kurang lebih ada 5 liter. Jadi teman-teman kalau eh, punya botol aqua yang gede gitu ya, kalau dijairin 3 itu kan 4,5 liter. Itu kurang lebih jumlah darah kita. Nah, kalau tubuh kita kekurangan besi, tubuh kita kurang B9, vitamin B12, maka tubuh kita nggak bisa memproduksi sel darah merah yang cukup. Kalau ini terjadi, maka sel darah merah kita jadi kesulitan membawa oksigen. Ingat ya, sel darah merah tuh fungsinya kayak ojek online, kayak taksi. Dia yang nganterin oksigennya.
kalau tidak ada pengantarnya, oksigennya nggak nyampe ke dalam organ-organ. Yang kita rasakan lemas, lesu, itu kenapa? Karena otak kita nggak mendapatkan oksigen dengan cukup, sehingga bagian tubuh kita ngerasanya kok ngantuk ya gitu, atau dia juga nggak mengirimkan oksigen ke otot-otot tubuh kita, sehingga kita merasa loh kok lemes ya, mau gerakin otot kok capek, lebih capek dari biasanya. Nah ini yang sering terjadi ya. Nah, emang besi terus vitamin B9, B12 dapatnya dari mana sih? Nah, ternyata besi itu kita paling mudah dapatkan dari daging merah. Jadi kalau teman-teman suka makan daging sapi gitu ya, atau makan daging kambing, nah itu tuh bahan-bahan makanan yang kaya akan besi. Jadi kalau teman-teman bukan vegetarian gitu ya, teman-teman kalau punya anemia, kemungkinan besar anemianya karena kekurangan besi gitu. Nah, kita bisa makan lebih banyak daging merah untuk membantu mensuplai tubuh kita dengan besi. Kurang lebih itu dulu, Mbak En. Oke, baik. Jadi dari berbagai penyebab anemia yang tadi disebutkan oleh Dokter Juven, itu salah satunya adalah adanya kekurangan nutrisi karena kurangnya zat besi tadi ya. Padahal perannya dan fungsinya dari sel darah, dan itu tuh bisa berpengaruh pada produksi dari sel darah merah kita yang berkurang gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, Betul. kemudian kalau misalnya untuk yang kedua, yang penyebab yang kedua itu tadi yang dokter sampaikan itu adalah anemia yang disebabkan oleh apa ya tadi saya lupa. Biasa gangguan ada di gangguan ginjal, ada gangguan Ada gangguan dari ginjal gitu ya. sumsum tulang. Nah, biasanya tuh kalau misalnya yang kita rasakan selain 5L tadi, Dok, gitu ya gejalanya dari gejala anemia ini biasanya apa yang kita rasakan, Dok, selain itu? Oke, sayangnya penyakit anemia itu tidak memiliki gejala yang spesifik kayak gitu ya. Jadi memang yang kita rasakan atau pasiennya rasakan memang cuman yang lemas, lesu, cepat lelah dan lain-lain. Tapi sebenarnya teman-teman di rumah juga bisa mendeteksi kok gitu ya anemia itu seperti apa. Paling gampang lihat tangan gitu ya. Kalau tangan kita di bagian telapak tangan kita itu seharusnya warnanya agak kemerahan. Kenapa? Karena di bawah telapak tangan kita banyak pembuluh darah gitu ya. Sehingga pada pasien dengan anemia sel darah merahnya kan nggak terbentuk, nggak banyak terbentuknya, sehingga tangannya lebih pucat. Nah, kalau teman-teman lagi di rumah, coba aja bandingin telapak tangannya dengan telapak tangan tetangga gitu ya, nggak usah tetangga deh, orang serumah gitu ya. Orang Nah, sedekat. kita lihat apakah sama-sama merah. Kalau pada orang dengan anemia, biasanya dia lebih pucat, lebih putih. Itu penanda pertama. Penanda kedua yang kita bisa lihat adalah dari bawah mata. Jadi kalau teman-teman dulu suka ngejek teman gue gitu ya, nah kan dikasih lihat tuh bagian bawah matanya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sambil di kaca, teman-teman lihat bagian bawah matanya. Kalau bagian bawah matanya masih berwarna merah, kemungkinan masih bagus ya. Di bawah mata kita juga banyak pembuluh darahnya. Tapi kalau dia anemia berat, biasanya matanya jadi pucat. Jadi bagian bawah matanya ya yang warna merah itu, kelopak matanya itu biasanya jadi lebih pucat. Nah, itu ada beberapa penanda untuk menentukan anemia. Oke, baik, Dok. Jadi kalau misalnya meskipun penyebabnya beda-beda ya, baik itu karena defisiensi nutrisi atau karena ada masalah di darahnya itu sendiri, misalkan gitu ya, sel darahnya itu sendiri, atau karena tadi kurangnya asupan dari ada masalah pada ginjal atau sumsum tulang yang berpengaruh pada produksi dari sel darah merah ini, tetapi tetap gejalanya itu hampir sama gitu ya, Dok, yang dirasakan oleh si penderitanya atau individu yang memang mengalami kondisi ini gitu ya, Dok ya. Betul. Nah, biasanya untuk pencegahan atau pengobatannya seperti apa, Dok, pada anemia ini? Oke, jadi kalau anemia itu
kita pertama sebagai dari sisi kesehatan gitu ya, dokter atau perawat, sebenarnya lihat dari mana sih? Nggak mungkin dokter cuma lihat dari telapak Di tangan terawang. gitu ya, atau di terawang dari bawah matanya gitu. Nggak cuman itu. Jadi kita perlu mengambil darah gitu ya. Nah, pada saat ngambil darah, kita cek yang namanya hemoglobin atau HB. Jadi penanda objektif anemia itu adalah kalau HB-nya rendah. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering medical check up atau ke puskesmas mungkin pernah dilakukan pemeriksaan ini karena ini pemeriksaan yang sangat rutin dia lakukan. Nah, sebenarnya HB orang normal tuh berapa sih, Dok? Kalau saya dapat hasil lab nih, biar saya bisa bacanya gimana sih, Dok? Nah, kalau untuk anemia, sel darah merah itu di laki-laki HB-nya itu 14 sampai 16 ya, normalnya 14 sampai 16. Kalau di wanita HB-nya itu 12 sampai 14. Jadi beda 2 gitu ya. Kalau di wanita memang cenderung lebih sedikit karena jumlah darah di wanita memang lebih sedikit daripada pria gitu ya. Belum lagi wanita tiap bulan pasti berdarah gitu ya, kan namanya datang bulan gitu ya. Jadi memang biasanya HB-nya lebih rendah dibandingkan dengan pria. Nah, kalau kita mendapatkan teman-teman ternyata HB-nya rendah di bawah angka-angka tersebut, nah kita harus menentukan apakah pasiennya butuh transfusi darah apa enggak nih. Gitu. Nah, kalau tadi Mbak Endah ngomongin soal pencegahan gitu ya, artinya pasiennya belum anemia gitu ya, tapi dia mau mencegah jangan sampai dia anemia. Berarti cara paling mudahnya adalah satu, tadi tingkatkan asupan besi. Asupan besi itu paling banyak kita dapatkan dari mana? Dari daging merah. Tapi kalau buat teman-teman yang vegetarian gimana, Dok? Gitu. Saya nggak suka daging merah, saya bisa dapat besi dari mana lagi? Biasanya besi itu bisa didapat dari sayur-sayuran hijau. Gitu ya. Contoh yang paling sering dipakai di buku IPA anak-anak SD gitu ya. Itu contoh yang sering dipakai bayam gitu. Tapi sayuran hijau apapun boleh, nggak harus bayam. Nah, tapi aku perlu ingetin teman-teman yang vegetarian, kalau bayam ini atau sayuran hijau lainnya, penyerapannya lebih jelek besinya. Jadi, buat teman-teman yang vegetarian, banyak kapsul besi yang bisa dimakan atau bisa digunakan sebagai suplemen. Gitu ya? Suplemen. Tujuannya adalah supaya teman-teman tidak kekurangan besi. Mau vegetarian, maunya sehat loh, malah sakit kan nggak enak gitu ya. Jadi disarankan dilakukan suplementasi besi gitu ya. Biasanya di dalam suplemen itu sekaligus ada vitamin B9, ada vitamin B12 juga. Jadi teman-teman bisa lihat di multivitamin teman-teman, di belakangnya bisa dilihat apakah ada besi, ada vitamin B9 sama vitamin B12-nya. Oke, jadi kalau misalnya memang kita sadar gitu bahwa asupan daging kita kurang atau daging merah kita kurang, maka perlu adanya suplementasi untuk menambah kebutuhan zat besi dalam tubuh kita gitu ya, Dok ya. Nah, oke Dok. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih terkait pengenalan pada gangguan yang dialami oleh si sel darah merah. Nih ada 4 lagi nih, Dok, yang akan kita mention satu-satu atau beberapa gangguan yang muncul pada si 4 komponen yang ada pada darah kita. Mungkin sekarang kita beralih ke darah putih atau mau memperkenalkan satu lagi gangguan yang ada pada darah merah, Dok? Langsung ke darah putih aja kali ya. Langsung ke darah putih. Oke, setelah kita ini kayak lagi tur gitu lagi ya. pindah ya. Oke, sekarang mungkin untuk masalah atau gangguan pada sel darah putih mungkin ya, Dok ya. Silakan, Dok. Oke, gangguan sel darah putih itu jarang terjadi ya. Kenapa? Karena dia itu fungsinya adalah untuk melawan dia tentara tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh benar-benar bagus dalam menseleksi tentara tubuh kita. Nah, gangguan sel darah putih itu biasanya terjadi kalau misalkan terjadi masalah dalam seleksi tentaranya. Gimana, Dok, maksudnya? Ini adalah golongan-golongan penyakit yang kita sebut sebagai penyakit autoimun, gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar, penyakit autoimun adalah penyakit di mana tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Nah,
tentara tubuh kita, si sel darah putih itulah yang bertanggung jawab menyerang sel tubuh kita yang lainnya. Loh, kenapa bisa gitu, Dok? Biasanya karena sel darah putihnya gagal mengenali musuh dan kawan gitu ya. Harusnya si sel darah putih ini dia cuma menyerang musuh, tapi dia akan bersahabat dengan sel-sel tubuh kita yang lainnya. Tapi pada keadaan tertentu, ternyata si sel darah putih ini salah kenal gitu. Harusnya teman tapi malah dihancurkan. Nah, ada beberapa penyakit autoimun yang mungkin sering yang kita temukan di Indonesia gitu ya. Yang pertama adalah terkadang iya ada iklan. Iya. Yang paling sering kita temukan mungkin penyakit tiroid ya. Loh, Dok, tiroid kan organ apa hubungannya sama autoimun nama sel darah putih gitu ya. Nah, ternyata sel darah putih kita suka pilih-pilih organ yang mau dia serang. Nah, terkadang dia memilih untuk menyerang kelenjar tiroid kita. Ini suatu keadaan yang kita sebut sebagai penyakit Graves gitu ya. Pokoknya pasiennya apa, Dok, gejalanya? Gejalanya bisa jadi gemeter gitu, tangannya sering berdebar-debar, terus berat badannya turun. Itu salah satu contoh penyakit autoimun. Ada lagi nggak, Dok, penyakit yang lain? Ada. Kalau teman-teman sering nonton sinetron gitu ya, kalau sinetron zaman dulu tuh suka sama penyakit namanya lupus. Kalau teman-teman pernah dengar penyakit lupus, itu juga penyakit sel darah putih gitu ya, di mana dia salah menyerang sel tubuhnya sendiri. Nah, biasanya penyakit sel darah putih ini cenderung sangat sulit untuk diobatin. Kenapa? Karena tubuh kita cuma punya satu tentara gitu ya. Kalau sel darah merah enak gitu. Kalau kurang transfusi gitu. Kita masukin sel darah merah dari tempat lain. Nah, kalau sel darah putih kita nggak bisa transfusi sayangnya. Kenapa? Karena tentara kita dimasukin tentara orang lain marah gitu, malah tambah berantem gitu. Jadi transfusi sel darah putih itu sangat sulit gitu ya, tidak pernah dilakukan. Sehingga penyakit-penyakit sel darah putih ini cenderung sangat sulit diobatin gitu ya. Selain autoimun ada lagi nggak, Dok, penyakit lain? Ada gitu ya, ada kanker sel darah putih namanya leukemia kalau teman-teman sering dengar. Cuman itu lebih jarang sih ditemukannya, Mbak Endah. Oke, baik. Nah, Dok, tadi beberapa kasus yang muncul akibat dari atau gangguan yang disebabkan oleh adanya masalah di sel darah putih itu biasanya karena adanya kekurangan kenal gitu ya, atau kurangnya perkenalan gitu ya antara tentara dengan yang dijaganya, atau tadi ada masalah di tiroid dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di sel darah putih ini ada yang seperti sel darah merah nggak, Dok? Kan kalau di sel darah merah kalau angkanya kurang jadi anemia gitu ya. Nah, kalau di sel darah putih ini ada masalahnya nggak kalau misalnya nilainya itu atau jumlahnya dari si sel darah putih ini nggak sama gitu atau nggak normal gitu, Dok, seperti itu. Silakan, Dok. Oke. Ada. Jadi kalau teman-teman lihat lagi gitu ya di lembar medical check up teman-teman gitu ya, ada yang namanya leukosit. Leukosit itu nama lain dari sel darah putih. Nah, jadi sel darah putih orang dewasa itu normalnya di antara 5.000 sampai 10.000. Oke. Jadi di luar angka itu abnormal gitu ya. Tapi seabnormal apa itu nanti biarkan dokternya yang menentukan. Teman-teman paling nggak tahu angka normal dulu aja gitu ya. Nah, pada keadaan infeksi gitu atau keadaan penyakit autoimun, biasanya sel darah putih ini naik lebih dari angka 10.000 itu. Gitu ya. Nah, ini keadaan yang kita sebut sebagai leukositosis. Susah, nggak usah dihafal, nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya banyak aja gitu. Ya, itu kalau kebanyakan. Nah, biasanya pada penyakit autoimun biasanya lumayan meningkat. Selain itu pada keadaan infeksi, kalau kita infeksinya kemasukan bakteri, tubuh kita pasti mau melawan. Nah, dia akan membentuk tentara lebih banyak, sel darah putihnya lebih banyak dibuat. Tapi sebaliknya juga ada loh. Ada penyakit-penyakit yang menyebabkan sel darah putihnya menjadi rendah. Contoh yang kita sering temukan di kedokteran apa? Di Indonesia apa? Ternyata ini penyakit yang disebabkan oleh virus namanya HIV.
Nah, kalau teman-teman tahu gitu ya, HIV kan penyakit seksual, Dok. Betul. Nah, HIV itu adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Jadi HIV itu virus ya. Nah, virus HIV ini dia akan masuk ke sel darah putih kita, terus menghancurkan sel darah putih kita. Sehingga orang-orang dengan HIV tidak punya sel darah putih atau jumlahnya sedikit sekali. Nah, tadi fungsi sel darah putih apa? Melawan infeksi, melawan kuman gitu ya. Tentara kita yang melindungi. Betul. Berarti kalau seseorang dengan HIV, dia tidak punya tentara tubuhnya, atau tentaranya dikit. Sehingga harusnya kuman-kuman yang seharusnya tidak menyebabkan penyakit, di dia jadi menyebabkan penyakit. Dia jadi gampang demam, gampang diare gitu. Kasihan orang-orang dengan HIV. Sampai sekarang pengobatan HIV juga masih sangat sulit gitu ya. Sama seperti pengobatan penyakit sel darah putih lainnya. Sehingga teman-teman harus menjaga diri gitu ya. Jangan suka jajan gitu ya. Setia sama pasangannya aja. Oke, baik. Selalu ya ini dimension ya, setia sama Iya satu dong. pasangan. Oke, baik Dok, ini sudah ada nih pertanyaan yang muncul di WhatsApp interaktif kita. Yang ditanyakan adalah, Dok, apakah bergadang dapat menyebabkan gangguan pada darah? Jadi, apakah ini mungkin bahasan gangguan itu kan sebenarnya masih ada 2 komponen lagi ya, tapi tidak apa-apa, kita mention saja untuk, menambah informasi, apakah bergadang bisa menyebabkan gangguan pada darah? Silakan, Dok. Oke, nah buat menjawab ini gitu ya, kita perlu tahu gitu bahwa darah kita itu dibentuknya di mana sih? Pada orang dewasa, sel darah itu dibentuknya di sumsum tulang. Apaan sih Dok sumsum tulang? Saya sering dengar, tapi saya nggak pernah tahu itu apa gitu ya. Kalau di Yang suka makanan enak Dok. dimakan ya, yang ada dalam isi bakso. Iya benar. Nah jadi kalau kita ambil contoh tulang apa ya, tulang paha deh yang panjang gitu ya, tulang paha kita yang panjang. Nah tulang kita tuh ternyata nggak semuanya tulang. Di bagian tengah tulang kita tuh sebenarnya kosong. Nah, di bagian itulah terletak sumsum tulang kita. Nah, di bagian itu terbentuklah sel darah tubuh kita. Setiap hari dia akan memproduksi. Nah, dia pabriknya. Nah, tapi yang nyuruh produksi itu siapa? Yang nyuruh produksi itu ternyata dari ginjal. Makanya tadi aku bilang kalau ada gangguan ginjal, bisa jadi gangguan anemia misalkan. Nah, jadi kalau misalkan kita bergadang, dia tidak secara langsung mengganggu keadaan darah kita, tapi dia mengganggu hormon. Tidur yang nggak teratur atau tidur yang kurang itu mengganggu hormon. Nah, hormon kita itu ada banyak banget, mungkin lain kali bisa jadi topik bahasan yang menarik gitu ya, hormon. Iya, hormon. Nah, tapi salah satu hormon kita itu berfungsi dalam produksi sel darah. Itu namanya eritropoietin gitu ya. Eritropoietin itu letaknya di ginjal. Nah, kalau kita sering begadang gitu ya, terutama kalau begadang tanpa banyak minum air gitu ya, seringkali terjadi gangguan ginjal. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, hormon eritropoietin tadi tidak berfungsi dengan baik. Sehingga produksi sel darahnya juga jadi turun gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya ada nggak hubungan langsung? Jawabannya enggak sih. Tapi kalau kamu lakukan kebiasaan ini dalam jangka waktu yang panjang, akan terjadi pada akhirnya gangguan darahnya. Oke, jadi lebih kepada si otak, si otak penyuruh untuk memproduksi darahnya gitu ya Dok ya gangguannya. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Dok paparannya. Kita tadi sudah kenalan sama sel darah merah, sama sel darah putih dan gangguan-gangguannya. Oke, mungkin kita akan beranjak untuk ke komponen yang ketiga Dok, yaitu trombosit atau keping darah dan gangguan-gangguannya. Silakan Dok. Oke, boleh banget. Ya, jadi kalau ini dari ketiga komponen ini gitu ya, ada sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit gitu ya. Mungkin yang ini penyakit yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Karena gangguan trombosit itu sangat banyak gitu ya. Contoh paling mudah gangguan trombosit itu adalah pada
pasien-pasien dengan penyakit jantung gitu ya, misalkan pernah kena serangan jantung. Oke, jadi kita kenalan lagi dikit dengan trombosit. Kalau teman-teman lupa, trombosit itu fungsinya untuk apa? Untuk menghentikan perdarahan. Jadi dia lemnya darah gitu ya. Kalau terlalu sedikit lemnya, maka kalau teman-teman luka, nggak bisa berhenti tuh lukanya. Gitu ya, ngocor terus darahnya. Tapi sebaliknya juga bisa jadi masalah loh. Kalau terlalu banyak lemnya, yang terjadi apa? Terjadi sumbatan pembuluh darah. Nah, kalau tadi aku bilang penyakit jantung gitu ya, stroke, itu kebanyakan masalahnya di sumbatan pembuluh darah. Oke, jadi pada pasien-pasien ini biasanya mereka punya keadaan trombosit yang tidak berfungsi dengan baik gitu. Sehingga trombositnya nempel di pembuluh darah, menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya sempit, darahnya nggak bisa lewat gitu ya. Nah, kalau darah nggak bisa lewat, maka tadi sel darah merah fungsinya kan ngasih oksigen. Nah, sekarang si trombosit nyempitin pembuluh darahnya, bilang nggak boleh lewat gitu. Sehingga tubuhnya nggak dapat oksigen jadinya, jantungnya nggak dapat oksigen jadi serangan jantung gitu ya, otaknya nggak dapat oksigen jadi stroke kayak gitu. Jadi gangguan trombosit ini mungkin dekat gitu ya dengan kita karena banyak penyakitnya. Nah, kalau penyakit yang trombositnya kurang apa dok? Gitu ya. Yang terkenal mungkin demam berdarah gitu ya. Tapi nanti kita masuk demam berdarah di penyakit terakhir gitu ya, di komponen terakhir, komponen plasma. Nah, penyakit trombosit yang kurang itu yang lebih terkenal, yang lainnya yang terkenal juga itu hemofilia namanya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar penyakit hemofilia, penyakit ini menyebabkan seseorang mudah sekali berdarah gitu ya. Kalau kita kebenturnya kenceng, biasanya memar. Jadi warna biru kan di daerah terbenturnya. Kenapa bisa warna biru, warna merah? Karena ada pembuluh darah kita yang pecah di dalam. Nah, tapi pada orang hemofilia, proses ini terjadi dengan begitu sering. Jadi kalau kita misalkan ketok meja gitu ya, yang nggak akan memar. Kenapa? Karena tubuh kita kuat gitu ya, pembuluh darahnya cukup kuat. Tapi pada pasien-pasien dengan hemofilia, dia pembuluh darahnya rapuh gitu ya, sehingga kalau dia pasiennya ketok meja atau kebentur sesuatu dengan ringan, langsung memar gitu ya. Dan bukan cuma memar, itu memarnya makin lama makin gede, makin lama makin gede. Kenapa? Karena tubuhnya tidak bisa menghentikan perdarahannya. Jadi kalau udah berdarah, dia akan berdarah terus. Nah, ini keadaan yang sangat serius gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada penyakit ini, maka teman-teman benar-benar harus menjaga diri. Jangan sampai sering terbentur, jangan sampai luka kena pisau atau kena gunting dan lain-lain gitu. Oke, baik dok. Jadi kalau khusus yang komponen yang ketiga ini, baik sama seperti pada yang dua sebelumnya, bahwa kalau dia terlalu sedikit akan menjadi masalah, terlalu banyak pun juga akan menjadi masalah. Tadi kita ketahui terkait adanya sumbatan di pembuluh darah kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang muncul nih dok, dari Mbak Lulu ya, bahwa dia mengatakan bahwa bagian perut bawahnya itu sakit selama 2 hari. Nah, kemudian muncul kayak memar gitu, Dok. Jadi setelah sakit 2 hari kemudian muncul kayak memar gitu. Apakah itu pertanda hemofilia atau seperti apa, Dok? Silakan. Oke, di perut bawah mana? Ini nggak dijelasin, Oh, hanya gitu. bagian perut, bawah perut rasa sakit. Oke, jadi gini ya, ini sebagai dokter aku harus sangat curiga dengan keadaan ini. Tapi tenang aja, kalau hemofili itu dia penyakit genetik. Jadi harusnya kamu sudah alamin memar-memar itu dari kecil, bukan baru sekarang gitu ya. Nah, tapi memar pada daerah perut itu lumayan berbahaya gitu. Kenapa? Karena memar itu disebabkan pembuluh darah yang pecah di dalam gitu ya. Kalau pembuluh darahnya pecahnya let's say di bahu gitu ya, itu aman. Kenapa? Karena memarnya di sini. Di bahu itu banyak ototnya. Jadi pembuluh darahnya ketekan sama otot, berhenti sendiri nanti darahnya. Yang udah keluar jadi memar, tapi memarnya akan segitu aja gitu ya.
karena pembuluh darahnya ketekan sama otot, jadi kejepit, darahnya nggak bisa keluar lagi gitu. Tapi kalau berdarahnya di perut, gitu ya, masalahnya bisa banyak. Kenapa? Karena di perut itu kosong, dalamnya cuma usus doang, nggak ada struktur yang menekan pembuluh darahnya, sehingga pada pasien-pasien dengan perdarahan di perut, dia bisa berdarahnya dalam jumlah yang banyak gitu ya. Melihat keadaan kamu sekarang masih bisa ngetik atau Chat ngechat gitu untuk nanya, di WhatsApp. kemungkinan perdarahan yang kamu alamin bukan di dalam perutnya, tapi di otot perutnya gitu. Nah, itu biasanya masih nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu kamu jawab adalah apakah sakit yang kamu rasakan itu sakit kayak nyeri otot? Kalau kita habis kebentur kan nyerinya sakit gitu ya, kayak nyeri otot. Nah, sama nggak rasanya seperti itu? Atau jangan-jangan kamu ngerasainnya nyerinya perih? Kalau kamu nyerinya perih, saranku segera ke IGD dulu deh, biar aman gitu ya, diperiksain. Kalau tapi nyerinya kayak nyeri otot gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah panik gitu. Ini aku bukan nakut-nakutin ya, maksudnya ini kita memang harus curiga sekali kalau ada memar di perut dan tidak ada riwayat benturan ya. Kamu coba inget-inget apakah kemarin aku salah tidur, kebentur tembok gitu ya, atau jatuh, habis jatuh bisa jadi bikin memar gitu. Nah, membahas memar juga nih Dok, saya jadi mau curhat nih Dok. Jadi kalau misalnya saya pribadi gitu dan beberapa teman saya, kalau mau datang bulan itu selalu muncul memar-memar juga nih di tubuh saya. Apakah itu ada kaitannya dengan masa period saya atau memang ya mungkin sebenarnya kebentur tapi sayanya nggak sadar gitu. Tapi masih teman-teman saya juga gitu sih Dok. Itu gimana Dok? Ya, jadi biasanya kalau menjelang haid memang terjadi gangguan hormon gitu ya, bukan gangguan sih, fluktuasi hormon perubahan gitu. itu ya. Sehingga yang terjadi apa sih, pembuluh darahnya strukturnya sedikit berubah gitu ya, keenceran darahnya juga sedikit berubah. Jadi memang lebih gampang untuk kena memar sih. Kenapa? Karena tubuh kita memang mau mempersiapkan diri kalau kita hamil gitu ya. Itu sebelum haid, tapi setelah haidnya mulai itu, maka justru kebalikannya terjadi. Tubuh kita mau menghentikan perdarahannya, kayak gitu. Jadi memang wajar kok kalau menjelang haid itu muncul memar-memar. Iya, Habis jadi teman-teman tenang. Kayak habis dipukulin nih. ditonjokin. Ini Dok, ada lagi muncul pertanyaan di WhatsApp interaktif kita, bertanya bahwa Dok, apakah benar apabila golongan darah golongan darah O itu bisa mendonor ke golongan darah A katanya. Ini berarti membahas terkait golongan darah Dok. Oke, bagus banget gitu ya. Ini salah satu bagian dari darah yang kita belum bahas gitu ya. Nah, dari 3 komponen tadi, sel darah kita ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit. Yang punya golongan darah itu cuma satu, itu si sel darah merah gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau transfusi darah, golongan darah itu letaknya di sel darah merah. Nah, jadi kita mungkin take time sedikit nggak apa-apa ya buat bahas golongan darah, karena mungkin ini jadi menarik gitu ya. Golongan darah kita itu secara umum gitu ya ada 4. Sebenarnya ada banyak banget golongan darah, tapi secara umum yang kita temukan itu ada 4. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O gitu ya. Nah, golongan darah A itu berarti di sel darah merahnya dia punya antigen A. Antigen itu apa? Anggap aja KTP gitu ya. Misalkan kita orang Indonesia ya punya KTP Indonesia. Nah, orang dengan golongan darah A, sel darah merahnya tuh bawa KTP A gitu. Orang dengan orang dengan golongan darah B berarti punya KTP-nya KTP B. Dia nggak punya KTP A, cuma punya KTP-nya B. Orang dengan golongan darah AB itu punya KTP-nya A dan B, dua-duanya punya gitu ya. Jadi dia punya 2 keluarga negaraan lah istilahnya gitu. Kalau orang dengan golongan darah O, dia nggak punya KTP gitu, sama sekali nggak punya KTP, kasihan gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita ngomong transfusi darah, berarti ada orang yang menerima darah, ada orang yang memberikan darah, benar ya? Orang yang memberikan darah namanya donor. Oke? Nah, misalkan aku golongan darah A,
Mbak Endah golongan darah B. Misalkan aku mau mendonorkan darah aku ke Mbak Endah. Aku A, Mbak Endah B. Berarti Mm-mm. Mbak Endah akan menerima darah dengan KTP A. A. Nah, begitu dimasukkan darah KTP A ke dalam Mbak Endah tuh B gitu. KTP-nya semuanya warganya punyanya B gitu. Tiba-tiba dimasukin KTP A. Maka kesannya, oh kok ada penyusup, yang marah siapa? Sel darah Darah putih. putih, Nah, karena sel darah tentaranya. putih itu tentaranya. Maka yang terjadi apa? Si sel darah putih di tubuh Mbak Endah akan menghancurkan si sel darah merah yang punya KTP salah. Kayak Mhm. gitu. Nah, sekarang kalau si donor itu golongan darah O, maka si ketika Mbak Endah menerima golongan darah O nggak punya KTP. Mhm. Sehingga si sel darah putih dia tidak marah kalau nggak punya KTP gitu. Yang penting Mhm. KTP-nya jangan beda. Kalau nggak punya KTP nggak apa-apa gitu. Nanti dibuatin, Mhm. nggak dibuatin juga. Cuman intinya itu, Ada dia tidak akan menghancurkan sel darah yang tidak punya KTP. hmm, Makanya dibilang, oh bisa ditransfusi ke A, ke A. B, Mhm. ataupun ke AB. Karena sel Mhm. darah putihnya nggak akan marah. Nah, Mhm. sekarang kita udah punya, kalau zaman dulu, itu darah susah kita carinya. Karena dikit Mhm. yang mau donor. Mhm. Gitu ya. Sehingga kadang masih dipakai darah O, masih kita pakai buat transfusi ke orang dengan golongan darah lain. Mhm. Tapi sebenarnya pilihan yang terbaik adalah kita mentransfusi darah itu sesuai dengan KTP-nya aja gitu. Mhm. Misalkan Mbak Endah A, ya udah kita cari aja golongan darah A gitu Mhm. ya. Sekarang udah ada yang namanya bank darah. Jadi Mhm. biasanya nggak kesulitan kok nyari golongan darah gitu. Tapi misalkan kepepet gitu ya, bisa dokter bisa pakai golongan darah O. Oke, berarti itu bukan mitos ya bahwa Bukan. golongan darah O itu katanya bisa ditransfusikan kepada golongan darah lain gitu. Ternyata itu benar, itu adalah keuntungan tidak memiliki kewarganegaraan ya. Oke, baik ya. Ini dalam kondisi versi darah gitu ya. Benar. Oke, baik. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi dan kita akan gunakan untuk mendiskusikan komponen yang terakhir nih. Sambil kita juga menunggu pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian. Silakan Dok untuk yang terakhir, si plasma nih. Oke. Nah, plasma darah itu juga nggak kalah penting gitu ya. Dia Mhm. bukan sel memang, tapi dia adalah kolam tempat sel-selnya berenang gitu. Mhm. Tanpa plasma, sel darahnya nggak bisa berenang. Darahnya jadi kental gitu ya. Kalau darahnya kental, dia susah jalan. Kalau Mhm. darahnya susah jalan, sedangkan di dalam darahnya ada si trombosit, si lem, Mhm. maka bisa-bisa terjadi sumbatan darah. Makanya teman-teman yang jarang minum, ingat buat minum gitu ya, supaya Mhm. plasma darah kita selalu banyak airnya, sehingga darah Mhm. kita kalau alirannya jadinya lancar. Nah, Mhm. gangguan plasma darah yang paling sering jauh dibandingkan yang lainnya gitu ya, itu penyebab utamanya dehidrasi yang pertama Mhm. gitu ya. Tapi kita juga sering ketemu penyakit yang namanya demam berdarah. Nah, kalau teman-teman pernah merasakan demam berdarah, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh? Kita mungkin taunya cuma oh ada virus masuk gitu ya. Mhm. Nah, ternyata si virus itu membuat pembuluh darah kita itu menjadi longgar. Oke, pembuluh darah kita tuh kayak pipa yang nganterin darah dan sel darah ke tempat yang dibutuhkan. Dia kayak jalanannya gitu ya. Si virus demam berdarah ini yang dia lakukan adalah dia bikin pembuluh darahnya menjadi longgar. Sehingga banyak plasma yang bocor, banyak komponen air di dalam darah kita yang bocor keluar dari pembuluh darah kita. Nah, hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan sel darah yang tadinya membutuhkan air untuk bisa nyampe ke organ, sekarang akhirnya keluar semua dari pembuluh darah karena pembuluh darahnya jadi longgar. Sehingga sel darahnya bisa nyampe nggak ke tujuan? Nggak bisa nyampe. Mhm. Nah, keadaan ini sangat berbahaya pada demam berdarah. Sehingga kalau teman-teman punya anak gitu ya, atau pernah dirawat karena demam berdarah, yang dilakukan pertama kali saat
pasien datang dengan demam berdarah adalah pasang infus. Mhm. Kenapa pasang infus itu kita masukin air ke dalam pembuluh darah. Tujuannya apa? Supaya ya udah dah pembuluh darahnya longgar nggak apa-apa, kita tambahin aja airnya gitu ya, supaya kita memastikan sel darahnya bisa mengantarkan oksigen, bisa mengantarkan nutrisi ke tempat yang membutuhkan. Kayak gitu kurang Oke. lebih, Mbak. Oke, baik Dok. Nah, berarti kalau misalnya disimpulkan gitu ya Dok, kalau misalnya orang yang takutnya saya salah tangkap nih ya Dok ya, Hmm. kalau misalnya orang yang mengalami kekentalan darah itu berarti plasmanya berkurang atau memang si tadi itu kekentalan darah itu disebabkan oleh trombosit yang banyak ya Dok, kalau saya nggak salah dengar? Oke, Atau saya keliru nih? kekentalan darah itu kita pikirnya kayak tadi ya, kalau kita lagi bikin air gula gitu ya. Nah, kalau kita lagi bikin air gulanya tuh bisa jadi kental kalau dua kondisi gitu ya. Yang pertama airnya kedikitan Mm-mm. gitu ya, jadinya kental. Atau yang kedua kita masukin gulanya kebanyakan. Teman-teman kalau pernah pernah beli es atau apa, pernah lihat kan gula cair. Nah itu tuh air ditambah gula yang banyak banget kayak gitu kan. Nah jadi kental kan kelihatannya. Nah jadi sama kayak darah kita. Darah kita itu bisa kental kalau satu, plasmanya kurang, atau yang kedua sel darahnya terlalu banyak gitu ya. Mau apapun juga itu? Mau apapun juga, bisa sel darah putih yang kebanyakan, bisa sel darah merah, ataupun bisa trombositnya gitu ya. Yang paling sering yang mana? Yang paling sering itu sel darah merah gitu ya. Ini keadaan penyakit lain nih, penyakit darah kental karena sel darah merah kebanyakan, itu nama penyakitnya eritrositosis gitu. Beda lagi lah penyakitnya. Itu nanti terapinya gimana, Dok? Ya udah, karena dia kebanyakan sel darah merahnya kita ambil aja. Caranya gimana? Ambil darah gitu ya. Jadi pasien-pasien dengan eritrositosis gitu ya, biasanya kita ambil darahnya secara berkala. Misalnya 3 minggu sekali kita ambil darah 200 cc kayak gitu. Kenapa? Itu Karena bisa didonorkan Dok darahnya? nggak bisa sayangnya. Jadi pada pasien-pasien dengan sel darah merah yang terlalu tinggi ini bahaya kalau untuk didonorkan gitu ya. Kenapa? Soalnya PMI kita itu punya takaran, satu kantong darah itu 250 cc itu dia bisa naikin HB berapa, dia tuh punya hitungannya. Nah kalau di orang yang tadi yang kelebihan sel darah merah, kalau mau donorin darahnya 200 cc-nya dia itu HB-nya bisa lebih tinggi daripada normal, sehingga PMI biasanya menolak kalau kamu HB-nya di atas 16 atau 17 gitu. Biasanya ditolak, nggak boleh donor. Jadi terbuang sia-sia memang darahnya. Dan itu memang dilakukan untuk sebagai terapi pada pasien-pasien dengan sel darah merah yang terlalu banyak. Tapi benar kata Mbak Enda, selain sel darah merah, sel darah putih juga bisa bikin darah kental. Kalau angkanya di atas 100.000. Kapan kita ketemu angka-angka ini? Pada pasien-pasien dengan leukemia biasanya, kanker darah gitu ya. Kurang lebih gitu. Oke, baik, luar biasa paparannya ya Dok ya. Jadi mulai tercerahkan ya, kita sudah kenalan dengan komponen terbanyak dalam tubuh kita, yakni darah. Dari mulai sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau trombosit, dan cairannya gitu ya. Nah, mungkin tadi sedikit menyinggung lagi terkait donor darah ya Dok ya. Karena tadi melihat bahwasannya sebenarnya itu saat kita ngeluarin darah itu juga sebenarnya ada hal baik dalam kondisi kita nggak sih Dok? Saya jadi kepo nih Dok. Karena tadi aja mengambil darah itu bisa menjadi salah satu terapi. Nah kalau misalnya di kondisi yang stabil itu bisa menguntungkan nggak sih bagi para pendonor gitu Dok untuk mengeluarkan darah dari tubuhnya gitu dalam kondisi normal tapi ya Dok ya, bukan dengan kondisi kekentalan darah. Itu gimana Dok? Nah ini pertama aku saranin teman-teman yang sehat buat sering-sering donor darah gitu ya. Berapa lama sekali Dok? Seminggu sekali? Jangan gitu. Atau habis? Habis nanti. Donor darah itu yang baik adalah 3 bulan sekali. Gitu. Nah nanti sekarang kita akan bahas kenapa sih Dok 3 bulan sekali gitu ya. Nah darah yang bisa digunakan untuk membantu orang lain itu tadi aku bilang itu 2 komponen gitu ya. Selnya itu yang dipakai itu cuma 2. Kenapa? Yang pertama itu sel darah merah, yang kedua itu trombosit. Jadi yang bisa ditransfusi itu cuma 2.
Kalau enggak sel darah merah, trombosit. Sel darah putih itu enggak ditransfusi. Kenapa? Yang tadi aku bilang, tentara ditransfusi tentara lain berantem gitu ya. Nah, ketika kita mikirin donor darah, artinya kita lagi ngeluarin darah kita buat orang. Nah, mitosnya adalah, oh, darah yang keluar darah kotor, bagus buat tubuh kita. Sebenarnya nggak gitu. Darah yang kita keluarkan, yang kita donorkan untuk orang lain, ya darah yang baik-baik aja gitu. Darah yang sehat-sehat aja kok gitu. Tapi, kita lagi membuang sel darah merah yang sudah diproduksi. Paham nggak? Jadi pabrik kita kalau produksi sel darah merah itu sama kayak kalau pabrik lain produksi barang. Misalkan aku produksi handphone gitu ya, nggak sebut merek gitu ya, handphone sesuatu gitu. Nah, handphone itu pasti punya usia. Suatu saat dia pasti rusak gitu ya. Ya mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Sama kayak tubuh kita. Sel darah merah kita juga punya usia. Usia sel darah merah kita itu 120 hari. Oke, jadi kalau kita donor darah, kita kan ngasih darah kita ke orang lain. Biasanya yang diambil itu 250 cc darahnya. Jadi 250 cc darah yang sudah terbentuk itu diberikan ke orang lain. Nah, tubuh kita harus bikin 250 cc lagi dong, Dok. Iya, benar. Nah, tapi yang dia bikin adalah handphone baru. Yang dia bikin adalah sel darah merah baru dengan usia yang 120 hari lagi, yang lebih lama lagi. Sehingga apa fungsi dari darah kita jadi lebih bagus. Paham ya? Kita mengganti sel darah yang sudah tua, kita buang, kita gantikan dengan sel darah merah yang akan diproduksi kembali. Nah, kenapa anjurannya 3 bulan ya? Karena 120 hari itu. 120 hari kan 3 bulan. Benar ya? Jadi kalau kita mau donor darah sebaiknya setiap 120 hari karena itu siklus sel darah merah kita. Setelah 120 hari kita kalau kasih sel darah kita maka itu bagus. Karena tubuh kita akan membentuk lagi sel darah dengan usia 120 hari lagi kayak gitu. Jadi tiap 3 bulan kalau teman-teman sehat gitu ya, donor darah aja nggak apa-apa kok. Cuman kalau teman-teman yang takut jarum ya ini agak serem sih karena jarum donor itu beda sama jarum suntik biasa, lebih gede gitu. Nggak usah dilihat, nggak berasa apa-apa kok. Kayak digigit semut kata perawatnya. Benar. Terus biasa dikasih energen kalau PMI-nya baik. Oh iya. Atau makanan lain, nggak boleh sebut merek. Oh iya ya. Atau kalau enggak susu. Ya, susu UHT. UHT. Hampir aja sebut mereknya. Oke, baik. Luar biasa sekali, Dok, ya paparan kita pada malam hari ini terkait darah dan gangguan yang muncul. Kita sudah tadi diperkenalkan terkait sel darah merah, fungsinya dan masalahnya. Kemudian juga sel darah putih sama gitu ya, keping darah dan juga plasma gitu. Nah, saatnya kita sudah mulai harus memberikan closing statement nih, Dok, ya, untuk para pemirsa dan pendengar sekalian di malam hari ini. Silakan, Dok. Oke, ya jadi hari ini kita kenalan sama sel-sel darah gitu ya. Sel darah merah fungsinya untuk kayak ojek online gitu ya, nganterin oksigen ke tubuh kita. Sel darah putih itu tentara yang melawan infeksi. Sedangkan trombosit itu kayak lem di darah ya, sehingga kalau kita berdarah berhenti nanti darahnya suatu saat. Nah, tentunya mereka juga bisa sakit gitu ya. Nah, yang paling sering sakit itu si sel darah merah. Kenapa? Karena kita biasanya makannya jelek gitu. Nah, untuk sel darah merah bisa diproduksi dengan baik, kita membutuhkan zat besi. Kita butuh vitamin B9 dan vitamin B12. Nah, kalau zat besi kita bisa dapat dari daging merah ya. Kalau vitamin biasanya kita dapetinnya dari buah-buahan gitu ya. Buat teman-teman yang punya masalah gangguan sel darah putih atau gangguan trombosit, sayangnya ini tidak bisa diobatin di rumah gitu. Jadi biasanya teman-teman harus datang ke dokter. Biasanya dokter akan memberikan tata laksana dan biasanya obat-obatannya diminumnya jangka panjang gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa konsultasiin kalau misalkan emang takut ada penyakit darah tersebut. Cuman teman-teman yang penting diingat adalah bahwa penyakit-penyakit darah ini walaupun walaupun mungkin sulit untuk dimengerti ya, tapi teman-teman perlu cek berkala apakah teman-teman ada gangguan darah ini atau enggak. Cara ceknya gimana? Check up aja tiap
6 bulan sekali gitu ya, atau kalau rajin tiap 3 bulan sekali dicek aja. Teman-teman pasti dapat hitungan HB gitu ya, dapat hitungan leukosit, dapat hitungan trombosit. Nah, di sana teman-teman bisa tahu keadaan darah teman-teman bagus apa enggak. Terakhir, tentunya donor jangan lupa. Kenapa? Karena darah kita oke, fungsinya baik untuk kita, tapi darah kita juga ternyata dibutuhkan oleh sangat banyak orang gitu ya. Karena donor darah pada orang sehat itu justru sehat untuk pasien, untuk orang yang sehat juga, itu maka nggak ada ruginya kalau kita donor darah kita setiap 3 bulan sekali. Dan lagi kita bisa bisa ikut serta membantu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Betul. Gak perlu jadi heroes ya, gak perlu jadi Spider-Man, gak perlu jadi Iron Man gitu ya untuk saling membantu sesama. Dengan kita rajin mendonor pun kita bisa menyelamatkan 1 atau lebih nyawa dari orang-orang yang memang membutuhkan darah kita gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin yang ingin saya sampaikan bisa juga sedikit memberikan pencerahan mungkin ya pada malam hari ini selain dari Dokter Jupen ya. Untuk teman-teman yang merasa dadanya terus berdebar ya, bisa jadi itu bukan karena jatuh cinta, tapi bisa jadi penyakit Graves. Ya Allah, dead jokes. Ya ampun. Ya, mencoba untuk membuat sebuah joke di sini. Oke, baiklah, tidak apa-apa ya. Ya, jadi periksakan tadi seperti yang dokter bilang bahwa periksakan darah kita secara berkala karena mungkin saja tidak tanpa kita sadari ada masalah yang muncul atau misalkan itu bisa menjadi antisipatif atau pencegahan dari satu kondisi yang lebih buruk misalkan ya, seperti itu. Baik para pemirsa dan pendengar sekalian, 1 jam sudah kita berdiskusi bersama, kita mendengarkan paparan yang luar biasa dari narasumber kita, dan saatnya untuk kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan dan juga mendengarkan paparan yang luar biasa pada malam hari ini, dan semoga apa yang disampaikan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Dari saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Haji Umar Said Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 1930 dengan 4 lebihnya, mohonkan doa padanya selamat sentosa di dunia.